Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa huwal aliyyul azim. Pemirsa Hati Nurani TV yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat seorang ulama, sewaktu orang tuanya meninggal, ulama ini menangis dan menangis terus menerus. Kemudian ditegur oleh jamaah, "Wahai guru, kenapa menangis? Saya kira tidak bisa orang menangis ketika kita ditinggalkan oleh yang mencintai kita." Kata si ulama ini, "Wahai jamaah, saya ini menangis bukan karena kematian orang tuaku, tapi saya ini menangis karena sudah tertutup pintu surga satu buat saya. Itulah yang bikin saya menangis bersedih. Oleh karena itu, kepada seluruh jamaah yang masih ada orang tuanya, hargai orang tua, pelihara orang tua, terutama ketika di hari-hari tuanya. Pelihara orang tua, apatah lagi ketika dia sakit. Karena di situ ada pintu-pintu surga terbuka. Jangan pernah sakiti hati orang tua. Kita sebagai anak, mestinya kita berbakti kepada kedua orang tua. Terutama ibu kita. Suatu ketika ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kepada siapa yang saya harus pergauli di muka bumi ini?" Kata Rasulullah, "Ummika." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummika." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummika." "Dan kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Abuka." Bayangkan bapak dan ibu. 3 kali ibu, baru bapak. Apa artinya? Apa maknanya? Sehingga 3 kali ibu, baru bapak 1 kali. Maknanya adalah seorang ibu mengandung selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Itulah ibu kita. Sementara bapak tidak mengandung. Ibu dalam keadaan mengandung sangat-sangat luar biasa. Bersusah-susah payah. Lelah. Kemana kita pergi, ibu kita membawa kita terus menerus. Pergi di pasar, kita dibawa terus menerus. Sehingga ibu capek. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Kemudian ibu yang melahirkan. Sementara bapak tidak melahirkan. Ibu ketika melahirkan, ibu sangat luar biasa antara hidup dan mati. Mandi keringat, bersimbah darah. Itu perjuangan seorang ibu. Antara hidup dan mati. Bahkan melahirkan, saya pernah tanya istri saya, bagaimana sakitnya ketika seorang ibu mau melahirkan? Kata istri saya, itu sangat luar biasa. Sakitnya itu tidak ada sakit lagi di atasnya. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya ketika kita melahirkan seorang ibu.
Maka jangan pernah seorang anak mau berdosa sama orang tuanya. Ketika kita berdosa, kata Rasulullah SAW sama orang tua kita, terutama ibu kita, jangankan kita masuk surga, kata Rasulullah, mencium pun baunya surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya seorang ibu. Jangan pernah kita sakiti hatinya orang tua. Jangan pernah kita lukai hatinya. Selalulah kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita senangkan hatinya orang tua, sehingga orang tua kita senang juga kepada kita. Kemudian yang ketiga, lakukan seorang ibu. Ibu yang menyusui, sementara bapak tidak menyusui. Ibu menyusui luar biasa sampai 2 tahun kita susui. Dan kata Rasulullah, 1 tetes air asinya ibu kita minum, kita telan. Kata Rasulullah, tidak sebanding ketika kita gendong orang tua kita ke tanah suci PP. Itu sangat luar biasa. Begitu hebatnya orang tua kita. Oleh karena itu, sebagai anak, mulailah sekarang kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki, membahagiakan kedua orang tua kita. Kalau perlu, yang punya rezeki, kita naikkan umrah orang tua kita atau haji. Karena itu tugas mulia kita sebagai seorang anak, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita disakiti hatinya, maka kata Rasulullah SAW, ridallahi fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtul walidain. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua tergantung. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho kepada kita, maka Allah juga ridho kepada kita seorang anak. Suqtullahi fi suqtul walidain. Marahnya Allah tergantung kepada marahnya orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua marah kepada anaknya, maka Allah juga ikut marah kepada seorang anak. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, seorang anak, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita lah sehingga kita bisa seperti ini. Doa-doanya orang tua kita sehingga kita bisa seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sempat sampaikan pada hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.